Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan memberikan suplemen tentang penggunaan insulin ya. Jadi karena ini adalah skill lab ya, gitu lebih bersifat teknis ya. Saya akan berikan sedikit suplemen untuk memberikan tambahan tentang terapi insulin. Baik. Pertama yang mau saya berikan adalah jenis-jenis insulin ya. Mungkin sudah ada di buku skill lab-nya tentang jenis insulin, tapi intinya adalah ada dua ya, ada apa namanya secara garis besar, ada insulin yang prandial atau insulin bolus, prandial insulin, dan ada juga yang basal insulin. Nah, kemudian kalau untuk yang prandial insulin ya, di sini berdasarkan onset dan durasinya kita bisa lihat bahwa untuk yang prandial ya, dia adalah menggunakan insulin yang kerja pendek ya, short atau apa namanya rapid ya, short atau rapid. Nah, macam-macamnya ada insulin aspart atau kita bisa secara apa namanya mereknya itu adalah Novorapid. Kemudian contohnya ada juga insulin gluisin, yaitu contohnya adalah Apidra. Kemudian insulin Lispro. Nah, ini adalah Humalog. Nah, kalau Humalog ini biasanya kerjanya durasinya lebih panjang karena dia ada mix dengan yang intermediate. Kemudian ada juga insulin Lispro atau Humalog 200 unit. Ini juga hampir sama dengan Humalog ya. Kerjanya 3,5 sampai 4 sampai 5 jam bahkan ya. Kemudian ada juga short acting insulin yaitu Clear, terdiri dari insulin reguler atau Humulin R dan Novolin G Toronto, ini contohnya. Nah, durasinya dia cukup panjang ya, sampai 6,5 jam. Nah, biasanya short acting ini sekarang kita gunakan di rumah sakit. Kemudian untuk basal insulin ya, di sini waktu kerjanya dia lebih panjang. Contohnya di sini ada yang intermediate acting, apa namanya seperti insulin NPH ya, contohnya Humulin N atau Novolin G. Nah, kemudian ada juga long acting basal insulin ya. Kalau yang long acting basal insulin ini biasanya dia clear ya, artinya di ampulnya itu dia bening. Contohnya adalah Levemir, Lantus ya. Kemudian ada Basaglar juga ya. Tetapi yang paling sering ada di Indonesia adalah yang Levemir dan Lantus. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh pen ya. Di sini kalau kita lihat ada yang bisa di reuse, ada yang disposable. Ya, kalau di reuse itu berarti di dalamnya ada cartridge ya. Cartridge isinya adalah insulin ya, yang kalau misalnya sudah habis yang diganti itu hanya cartridge-nya. Nah, sedangkan kalau yang Novorapid ya, seperti Novorapid, kemudian Novomic ya, yang di dua paling bawah itu langsung dibuang. Ya, jadi dibuang sama pennya. Oke. Lantus juga ya, Lantus, Levemir itu juga langsung dibuang. Ya. Nah, kemudian ada juga yang penggunaannya dengan jarum suntik ya. Biasanya adalah reguler insulin yang digunakan untuk dengan jarum suntik. Nah, kalau menggunakan jarum suntik itu biasanya yang digunakan adalah jarum insulin ya, yang cuman isinya 1 spet, yaitu isinya 1 cc ya. Nah, reguler insulin ya harus diambil dari ampulnya seperti ini ya. Nah, karena harus diambil dari ampulnya, maka dia menggunakan jarum suntik. Dia harus diposisikan seperti ini ya. Reguler insulin yang harus disiapkan ya adalah insulinnya sendiri, terus kemudian spet insulinnya, kemudian alkohol. Jangan lupa cuci tangan. Setelah itu ambil dosis yang diperlukan, masuk ke dalam spet ya. Pastikan tidak ada udara yang ada di dalam spet ya. Kalau di buku skill lab itu bisa juga dengan didorong masuk lagi gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa bersihkan dulu daerah yang mau digunakan untuk injeksi insulin, kemudian langsung disuntikkan ya. Nah, penyuntikannya di sini kalau dengan
dengan reguler insulin ya, dia harus miring dan sedikit dicupit gitu ya, karena tujuannya adalah subkutan dan jarum spet insulin ini lumayan lebih panjang daripada jarum yang ada di pen gitu. Nah, ya baik, ini sekarang adalah cara penyuntikan insulin dengan menggunakan pen ya. Nah, kalau menyuntikkan insulin dengan pen itu bisa sangat bisa dengan cara yang mandiri ya, dan sangat mudah. Ya, yang pertama adalah siapkan dulu pentil, jarum, kapas alkohol, dan tempat sampah ya. Kemudian yang kedua yang sangat penting juga ya, jangan lupa periksa jenis dan tanggal kadaluarsanya. Jadi biasanya pakai Novomix, kok sekarang pakai Novorapid gitu ya. Jangan lupa dicek jenisnya. Kemudian tanggal kadaluarsanya juga. Jadi kadang-kadang tukar loh. Yang di sini adalah sudah disimpan lama, tapi kan bentuknya sama gitu ya. Nah, ternyata tanggal kadaluarsanya sudah expire ya, sehingga sudah tidak layak untuk dipakai lagi dan otomatis tidak bisa menurunkan kadar gula darah ya. Oke, terus kemudian buka tutup penfil ya, kalau yang pertama kali, dan boleh diusap yang ujungnya dengan menggunakan alkohol gitu ya. Kalau memastikan area yang untuk suntikannya itu adalah steril. Kemudian pasang jarum pada pentil ya. Di situ mudah sekali ya. Begitu dibuka jarumnya, di situ ada kayak kulir ya, untuk seperti masang tutup bolpen ya. Terus kemudian jangan lupa kalau menggunakan insulin yang bentuknya kerja sedang atau mix, itu biasanya dia keruh ya, jadi tidak homogen. Maka jangan lupa untuk digulingkan atau sedikit diputar selama 15 detik, tapi tidak boleh dikocok dengan keras ya, takutnya akan rusak. Kemudian setelah itu putar penfil dalam dosis 2 unit. Ini untuk dosis awal, satu untuk mengeluarkan udara yang kemungkinan masih ada di dalam penfil ya. Jadi diposisikan ke atas. Jadi kita lihat di situ ada udara, keluarkan ini 2 unit ya, 2 unit. Kemudian dibuang keluar. Nah, dibuang keluar itu ada dua fungsinya ya. Satu untuk mengeluarkan udara, yang kedua melihat bahwa memang dia bisa lewat dengan baik gitu ya. Jadi pastikan memang insulinnya bisa keluar lewat jarum dengan baik. Terus kemudian pilih lokasi yang diinginkan untuk menyuntik dan usap dengan kapas alkohol ya. Oke. Terus kemudian boleh cubit dengan tempat penyuntikan. Kalau pasiennya cukup gemuk ya nggak usah dicubit, nggak apa-apa, karena ini cukup pendek ya, jarumnya pendek saja. Nah, bedanya dengan yang tadi, itu tadi kan jarumnya 45 derajat ya, karena agak panjang. Karena ini cukup pendek, jadi diberikan tegak lurus saja, tidak masalah ya. Jadi tegak lurus, kemudian dimasukkan secara perlahan. Nah, kalau dosisnya cukup tinggi, maka jangan lupa untuk ditunggu ya. Kalau misalnya terlalu cepat, misalnya begitu masuk terus diambil, nah biasanya dosis yang besar itu belum keluar dengan baik lewat jarum ya, jadi harus ditunggu dulu. Oke, nah setelah itu cabut penfilnya ya, dipastikan sudah tidak ada dosis insulin yang masih keluar dari jarum, jadi jarumnya itu sudah bersih ya, tidak ada bekasnya lagi. Kemudian boleh diusap lagi dengan alkohol ya. Nah, kemudian jarumnya tadi itu ya diambil lagi menggunakan tutupnya tadi ya. Jadi tutupnya tutupnya jarum tadi itu ditaruh lagi di jarum tadi ya. Nah, terus kemudian diputar. Nah, otomatis jarumnya nanti akan keluar dengan sendirinya. Nah, setelah itu jarumnya dibuang, karena sebenarnya jarumnya itu adalah sekali pakai ya, kalau bisa dibuang ke tempat khusus yang ada jarumnya. Kemudian
simpan pentil dan kemudian cuci tangan. Nah, jangan lupa kalau memberikan suntikan yang kedua atau suntikan berikutnya harus selalu berjarak dengan suntikan yang tadi. Jadi suntikan lokasinya maksudnya ya, lokasinya tidak boleh di tempat yang sama. Jadi diberikan jarak minimal 2,5 cm dari lokasi awal ya. Oke. Nah, untuk tempat penyuntikannya ya, nanti akan ada di sini habis ini ya. Nah, untuk penyimpanannya dulu ya. Untuk penyimpanannya kalau untuk insulin ya, yang belum dipakai, belum dibuka harus dimasukkan dalam kulkas ya, sekitar 2 sampai 8 derajat Celcius dan tidak boleh dibekukan ya. Kalau insulin sudah beku tidak boleh dipakai. Nah, kemudian kalau disimpan dalam kulkas itu bisa disimpan sampai batas waktu expirednya ya. Tetapi kalau yang sudah dibuka, sudah disuntikkan, itu tidak usah disimpan di dalam kulkas, tidak masalah ya. Tetapi dia harus digunakan habis dalam waktu 1 bulan ya. Jadi boleh ditaruh di saku atau di mana di room temperatur, nggak ada masalah ya. Sampai 1 bulan. Nah, ini injection site ya. Injection site-nya itu juga ternyata menentukan absorption rate-nya ya. Ini kita lihat di sini di perut seperti ini, ada di perut, ada di lengan atas ya, terus kemudian ada di paha dan pantat ya. Nah, ternyata yang paling cepat waktu penyerapannya adalah di sekitar umbilikus ya, paling cepat ya. Kemudian yang kedua yang di tangan ini juga lebih intermediate ya, dan yang di paha dan pantat itu lebih lambat gitu ya. Tapi ini boleh boleh semua tempat ini boleh digunakan untuk injeksi insulin. Nah, makanya kalau di perut ya, nanti kalau bosen boleh ke tangan atau boleh ke paha luar atau ke pantat. Oke, nah untuk hitung dosis insulin sekarang ya. Untuk hitung dosis insulin sebenarnya ada banyak versi ya. Ada versi yang lebih complicated lagi yang ada di buku Perkeni, itu sebenarnya lebih ideal ya. Tetapi ini adalah yang lebih paling simple ya. Yang paling simple itu berdasarkan berat badan. Berat badannya itu dihitung dari setengah unit per kgbb. Jadi misalnya pada berat 60 kilo, maka insulin harian totalnya sekitar 30 unit. Nah, 30 unit ini nanti akan dibagi dua. 60% sebagai insulin prandial dan 40% sebagai insulin basal. Ya, jadi insulin basalnya otomatis jadi 40% dikalikan 30, jadi 12 unit sebagai insulin basal, dan prandial yang digunakan untuk 3 kali makan itu 60%, yaitu 60 kali 30 jadi 18 unit. 18 unit ini dibagi 3 kali makan, maka akan menjadi masing-masing dosis makannya menjadi 6 unit, seperti itu ya. Nah, terakhir adalah komplikasi injeksi insulin ya. Komplikasi injeksi insulin itu ada hipoglikemia. Ya, jadi ini harus dijelaskan kepada pasien, ini wajib tahu tanda-tanda hipoglikemia dan bagaimana cara mengatasinya ya. Semua pasien yang dengan insulin harus mengetahui komplikasi hipoglikemia karena ini juga bisa fatal. Kemudian resiko yang kedua adalah hipersensitivitas, gatal ya. Jadi tidak cocok dengan suntikannya, jadi alergi gitu. Ini bisa diganti dengan jenis insulin yang lain. Kemudian lipodistrofi pada area penyuntikan. Jadi di area penyuntikannya, nah ini kalau terlalu monoton di satu tempat terus, nah itu bisa terjadi lipodistrofi. Jadi dekok-dekok seperti itu ya. Kemudian peningkatan berat badan. Ya, dekok itu berlekuk ya. Kemudian peningkatan berat badan ya karena anabolik ya. Jadi insulin itu sifatnya anabolik ya, sehingga bukan katabolik. Jadi dia ada peningkatan berat badan pasti di situ. Terus kemudian ada meningkatkan resiko resistensi insulin. Ya, jelas ya. Terus kemudian karena insulin itu memasukkan kalium, maka akan ada resiko hipokalemia. Nah, hipokalemia ini akan meningkat kalau pada insulin yang intravena ya. Tetapi kalau untuk subkutan resikonya menjadi lebih rendah. Nah, kemudian yang terakhir adalah nyeri ya, nyerinya pada tempat suntikan. Nah, ini biasanya terjadi kalau
Satu, lokasi suntikan tidak berpindah, atau yang kedua, jarum insulin yang digunakan sudah tumpul. Ya, jadi sebenarnya insulin yang jarum itu yang dipakai itu seharusnya cuma sekali pakai, tapi karena eman-eman gitu ya, dipakai berkali-kali. Jadi otomatis menjadi tumpul dan akhirnya menjadi sakit dan berdarah. Oke. Nah, mungkin itu sudah saatnya untuk mengganti jarumnya. Baik. Ya, demikian untuk suplemen yang bisa saya sampaikan untuk insulin ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.